Kelihatan Sudah dong. kelihatan kok. Nah, inflamasi itu tuh gejalanya itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada yang namanya rubor. Rubor itu artinya di bagian tempat yang terjadi peradangan itu akan mengalami proses perubahan warna menjadi warna merah. Misalnya kalian ya mungkin pernah ya melihat bagian yang radang pada kulit kalian di langsat atau mungkin sawo matang itu jadi seperti agak merah gitu loh. Nah, itu karena mengalami proses inflamasi tadi ya. Nah, kemudian setelah rubor nanti akan mengalami tanda juga yang namanya kalor. Kalor itu artinya adalah panas. Jadi bagian yang peradangan itu akan menjadi panas ya. Nah, kemudian ada juga dolor. Dolor itu artinya nyeri. Nah, itu tadi ya nyeri dan yang selanjutnya itu akan mengalami tumor atau pembengkakan ya, akan mengalami pembengkakan dan yang terakhir itu adalah fungsiolesa. Fungsiolesa itu artinya adalah bagian yang mengalami inflamasi itu sulit untuk melakukan pergerakan gitu ya. Misalnya kalian bayangin sendi apa ya, misalnya lutut deh, sendi lutut kalian itu nyeri pasti akan susah untuk difleksikan atau diekstensikan ya kan ya. Nah, seperti itu maksudnya ya fungsi lesa ya. Jadi pergerakan dari bagian yang mengalami inflamasi itu jadi terbatas. Nah, gitu ya. Pergerakan bagian yang mengalami inflamasi menjadi terbatas itu namanya fungsiolesa ya. Jadi itu tadi ya, mencegah radang sendi juga. Nah, kemudian sumbernya apa? Kalian baca aja, dosis juga baca saja. Nah, kelebihannya apa? Kalau misal vitamin B5 ini tidak ada ya? Tidak ada, hampir tidak ada, bukannya tidak ada, cuma dalam beberapa penelitian biasanya itu dapat menyebabkan diare karena berkaitan dengan vitamin B lain ya. Itu berkaitan dengan vitamin B lain, vitamin B5 ini harus bekerja sama dengan vitamin B lain. Kalau misalnya tidak ada kerjasama tersebut akan menyebabkan terjadinya diare, tapi jarang ini ya. Nah, kemudian defisiensi. Kalau untuk defisiensi juga jarang terjadi ya. Karena apa? Karena asam pantotenat itu mana? Bentar dulu ya. Nah ini ya, pantotenat itu kan sebenarnya dalam bahasa Yunani artinya pantoten ya, yang artinya itu di mana-mana. Nah maksudnya apa? Maksudnya di sebagian besar makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, baik itu yang buah itu banyak mengandung vitamin B5 itu, makanya itu ya dia itu sangat jarang terjadi defisiensinya ya. Kalaupun misalnya terjadi defisiensi itu dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan ya, bisa menyebabkan muntah, diare dan juga nyeri pada bagian pencernaan tersebut. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya gangguan neuromotor, contohnya motorik ya, motorik itu pergerakan ya, itu dapat menyebabkan terjadinya kelemahan otot. Kemudian neuro itu artinya saraf ya, kalau motor itu kan motor itu artinya pergerakan. Jadi alat gerak kita itu kan ada 2 ya, yaitu alat gerak aktif dan juga pasif, yaitu tulang rangka kita dan juga otot. Kalau misalnya rangka itu alat gerak aktif, sedangkan kalau misalnya otot tuh alat gerak pasif ya kan. Nah, motorik ya, motorik. Nah, jadi kalau misalnya gangguannya itu berkaitan dengan motorik, maka yang terjadi itu adalah kelemahan pada alat gerak pasif, yaitu kelemahan otot. Nah, sedangkan kalau misalnya neuron yang berhubungan dengan otak, saraf, itu berkaitan dengan terjadinya parestesia pada tangan dan juga kaki. Parestesia itu artinya adalah kemarin saya bilang ini ya, kesemutan ya, rasa tangan gitu ya. Nah, kemudian ada juga efek tendon tuh menjadi hiperaktif. Jadi antara otot dan juga tulang kita itu kan ada yang mengikat ya satu sama lain, untuk mengikat otot dan juga otot dan juga rangka sehingga mereka tidak saling terpisah ya. Kalian bayangin kalau misalnya nggak ada yang ngikat itu bisa lepas antara satu sama lain. Nah, yang mengikatnya itu adalah tendon ini gitu ya. Nanti gerakan tendonnya itu bisa hiperaktif, nggak kita gerakin pun tiba-tiba ada gerakan tidak terkontrol gitu loh dari otot tendon kita gitu ya, dari tendon kita. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan juga berat badan menjadi turun atau terhambat ya.
Nah, selanjutnya adalah vitamin B6, piridoksin. Untuk piridoksin ini itu strukturnya ya, bentuknya itu ada 3 ya, ada piridoksin, ada piridoksal dan juga ada piridoksamin. Bedanya itu adalah dari ikatan ini aja ya, strukturnya itu mirip, cuma ada ikatan dengan karbon ini yang berbeda-beda. Ada yang berikatan dengan hidroksida atau OH, ada yang berikatan dengan oksida. Itu yang bentuk yang tidak aktif nih. Ada 3 bentuk tidak aktif dari vitamin B6 ya. Nah, kemudian bentuk aktifnya itu disebut sebagai piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat. Nah, jadi gini ya. Ini kan ada 3 tadi, ada piridoksin, ada piridoksal, ada piridoksamin. Nah, piridoksin ini nanti bisa tuh akan dikonversi menjadi yang namanya piridoksin, fosfat ya. Piridosin fosfat. Kemudian piridoksal juga seperti itu dapat dikonversi atau diubah menjadi piridoksal fosfat. Begitu juga dengan piridoksamin, piridoksamin fosfat. Nah, cuma di antara yang tadi saya sudah sebutkan, yang dianggap sebagai vitamin B6 yang aktif itu adalah yang konversian dari piridoksal tadi, yaitu piridoksal fosfat atau disingkat sebagai PLP. Gitu ya. Nah, strukturnya itu seperti ini ya, dimana tadi kan kalian ingat bahwa struktur dari piridoksal kan seperti ini. Gimana ini? Terus dulu ya. Nah, ini kan tadi bentuk struktur dari piridoksalnya. Nah, ketika untuk mengalami ketika untuk diubah atau dikonversi menjadi piridoksal fosfat, artinya piridoksal tersebut akan mengalami proses fosforilasi atau penambahan gugus fosfat ya. Artinya apa? Artinya nanti akan ada bantuan dari ATP, udah jelas ya. ATP di mana satu fosfatnya akan dipindahkan ke struktur piridoksal sehingga sisanya ADP-nya dibuang gitu ya. Nah, ini ya dari tadi kan saya sudah sebutkan bahwa piridoksal dan juga piridoksamin serta piridoksin itu bisa menjadi suatu senyawa yang disebut dengan bahan fosfat ya yang difosforilasi ya, di mana piridosa menjadi piridoksin juga bisa menjadi piridoksin fosfat ya. Cuma nanti yang piridoksil fosfat dan juga piridoksamin fosfat itu bisa dikonversi lagi tuh menjadi suatu asam piridoksat ya, piridoksat atau bahasa Inggrisnya piridoxic acid gitu ya. Ini gambaran struktur di mana piridoksin. Jadi kan kita mengkonsumsi makanan nantinya dalam bentuk piridoksin, piridoksal maupun piridoksamin, oke? Nah, kemudian nanti piridoksal ini bisa berubah menjadi piridoksil fosfat dan piridoksamin bisa berubah menjadi piridoksamin fosfat. Sebenarnya piridoksin ini juga bisa berubah menjadi piridoksin fosfat, tapi saya nggak ketemu ya strukturnya ya. Saya cuma ketemunya yang ini, udah kita pakai ini aja ya. Nah, piridoksal fosfat ini itu tadi ya bisa berubah menjadi asam piridoksid atau piridoksat ya. Nah, ini nanti kalian baca aja metabolisme ini, gimana tadi kan vitamin B6 difosforilasi menjadi piridoksal fosfatnya itu adalah di dalam hati, ginjal, otak gitu ya. Pokoknya intinya yang saya udah jelasin tadi, tempat-tempatnya kalian lihat di ini ya, di metabolisme nanti ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai koenzim dalam beberapa metabolisme. Contohnya itu adalah metabolisme yang berkaitan dengan reaksi transaminasi, reaksi dekarboksilasi, reaksi deaminasi non-oksidatif, transulfurasi, reaksi kondensasi asam amino, banyak ya. Nanti kalian baca lagi kalau misalnya reaksi transaminasi itu masuknya ke dalam enzim apa, memerlukan enzim apa gitu ya. Intinya kan gini, reaksi transaminasi artinya kan memerlukan enzim-enzim yang yang jenisnya transaminase gitu. Jadi kalau ada ase itu enzimnya, kalau ASI itu reaksinya gitu ya. Nah, kalian cari nanti reaksi transaminasi itu masuk ke dalam
apa tuh ke dalam kelompok besar apa, gini aja deh, kalian bikin PR dah ya, susah saya ngejelasinnya ya. Jadi nanti kalian bikin itu kan ada 6 kelompok besar enzim ya. 6 kelompok besar itu nanti kali itu kan macam-macamnya ada contoh enzimnya, ya kan ya, contoh enzim kecilnya. Nah, masing-masing dari 6 kelompok itu kalian buat minimal 2 enzimnya. Nah, enzim kecil tadi itu ada lagi tuh enzim-enzim sub kecilnya lagi. Nah, itu kalian cari juga minimal 2 juga gitu ya. Biar kalian ingat lagi kalau yang transaminase itu masuk ke dalam enzim kelompok apa, dekarboksilase itu masuk ke dalam apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti PLP juga akan berperan di dalam pembentukan hormon ini ya. Ada epinefrin, norepinefrin, dan juga serotonin. Kemudian nanti juga membantu dalam pembentukan HEM, juga membantu di dalam pembentukan tritofan menjadi niacin. Ingat ya, tritofan kemarin itu ada suatu asam amino yang mana nanti akan bisa diubah menjadi vitamin B3 atau niacin ya. Kalau misalnya tidak ada PLP atau vitamin B6 ini, maka tidak akan terbentuklah niacin, akan terjadi defisiensi tubuh kita ya. Nah, kemudian PLP juga berfungsi untuk mengikat reseptor hormon steroid sehingga nanti akan menurunkan efek hormon tersebut. Nanti kita belajar tentang hormon di bagian kelenjar ya. Oke. Nah, kita bahas sedikit ya tentang yang reaksi transaminasi tadi. Jadi contohnya itu ya, tadi kan saya udah bilang reaksi transaminase ini itu masuk ke dalam kelompok apa, kalian cari ya kan. Nah, salah satu fungsi salah satu apa ya namanya ya, contoh dari kelompok enzim tadi, enzim yang berkaitan dengan transaminasi itu kan ada transaminase. Nah, transaminase ini sendiri itu punya lagi tuh contoh enzim yang kecil-kecilnya lagi, yaitu enzim aspartat transaminase dan juga alanin transaminase ya, dimana di dalam inilah nantinya menggunakan bantuan enzim inilah nantinya PLP akan membantu sebagai koenzim. Jadi vitamin B6 itu nanti akan berperan sebagai koenzim pada enzim aspartat transaminase dan juga enzim alanin transaminase. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau aspartat transaminase ini itu fungsinya adalah untuk membantu proses konversi atau perubahan aspartat menjadi oksaloasetat ya. Nah, kemudian kalau alanin transaminase itu nanti akan membantu di dalam proses konversi alanin menjadi pirufat. Oke, ingat ya, di proses ini enzimnya selalu dibantu dengan PLP. Oke. Nah, selanjutnya reaksi kondensasi. Kalau reaksi kondensasi fungsinya itu adalah untuk proses kondensasi, itu artinya adalah penggabungan ya, penggabungan L-glisin dan juga succinyl-CoA di dalam sintesis HEM, pembentukan HEM. Jadi nanti kalian belajar HEM ya di semester atas ya, di biokimia 2 dengan Ibu Budi. Jadi sintesis HEM itu, jadi HEM itu adalah untuk senyawa pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu kan adalah suatu zat yang ada di dalam sel darah merah kita. Ya, fungsinya apa hemoglobin? Fungsinya itu adalah untuk mengikat oksigen dan juga karbon dioksida ya, dimana nanti kalau oksigen diikat di dalam eritrosit dengan bantuan hemoglobin ini itu bisa dibawa kemana-mana aliran darahnya, hemoglobinnya ya, melalui aliran darah seperti itu. Nah, hemoglobin ini itu kan dibentuk dari heme dan juga globin ya. Nah, nanti pada bagian pelajaran tentang HEM, nanti kalian akan belajar tuh tentang penggabungan L-glisin dan juga succinyl-CoA. Yang penting kalian tahu dulu dah kalau misalnya di sintesis HEM itu dibantu juga dengan ini ya, PLP tadi ya, vitamin B6 tadi, dan juga enzim yang namanya ala mitokondria sintetase gitu ya, dengan
reaksi kondensasi namanya, reaksi penggabungan. Nah, selanjutnya ada namanya reaksi dekarboksilasi. Dekarboksilasi ini PLP itu berperan di dalam reaksi dekarboksilasi beberapa asam amino. Contohnya adalah glutamat, histidin, sistein, 5-hidroksitriptofan, dan juga katekolamin. Nah, untuk yang glutamat sendiri ya, nanti itu intinya glutamat itu kan adalah asam amino, di mana asam amino glutamat ini akan dapat diubah menjadi suatu neurotransmitter yang ada di otak kita. Neurotransmitter itu namanya, nama neurotransmitternya itu adalah gamma aminobutirat acid atau GABA ya, di mana pembentukan glutamat menjadi GABA ini dibantu dengan enzim glutamat dekarboksilase dan juga PLP pastinya ya. Nah, kemudian yang kedua, asam amino histidin untuk dikonversi menjadi histamin dengan bantuan L-histidin dekarboksilase. Jadi histamin ini itu adalah suatu senyawa yang berperan di dalam proses alergi tubuh kita ya. Misalnya kita makan udang atau kena dingin, tiba-tiba tuh gatel ya badan kita. Nah, itu karena udang tadi itu memicu histamin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga itu tadi akan terjadilah proses alergi tadi gitu ya. Nah, pembentukan histamin yang ada di dalam tubuh itu dibuat dari asam amino histidin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah asam amino sistein, di mana nanti akan diubah atau dikonversi menjadi taurin dengan bantuan enzim sistein deoksigginase. Dekarboksilase ini, dekarboksilase ya. Dekarboksilase. Oke, dekarboksilase. Kemudian yang keempat itu 5-hidroksitriptofan. Triptofan ingat nggak kemarin ada pembentukan vitamin B3 ya, mana ya? Nih. Nah, ini ya. Tuh, triptofan kan dalam pembentukan vitamin B3 ya kemarin ya. Nah, di mana kan triptofan itu bisa dikonversi menjadi kinurenin dan juga 5-hidroksitriptamin ya kan ya, di mana nanti kinurenin inilah yang akan berubah menjadi vitamin vitamin D3 yang dalam bentuk aktif ya, nikotinamida adenin dinukleotida. Nah, selain pembentukan untuk vitamin bentuk aktif dari vitamin tadi, triptofan juga bisa dibentuk menjadi 5-hidroksitriptamin untuk berbentuk hormon serotonin. Ya, itu tadi yang sudah yang barusan tadi dijelasin tadi loh. Mana tadi? Piridoksin, fungsinya piridoksin. Nah, ini tadi ya, 5-hidroksitriptofan tadi bisa membentuk menjadi serotonin. Hormon serotonin itu hormon yang membuat kita menjadi bahagia ya. Nah, kemudian ada juga pembentukan katekolamin. Katekolamin itu adalah suatu hormon ya di dalam tubuh kita, kumpulan hormon. Jadi lebih dari satu hormon ya yang termasuk jenis katekolamin ini. Hormon apa itu? Namanya hormon dopamin, hormon norepinefrin, dan juga epinefrin. Nah, ketiga hormon ini dibentuk dari asam amino juga, namanya asam amino tirosin. Ya, asam amino tirosin yang dibantu dengan PLP, udah jelas ya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian reaksi transsulfurasi. Reaksi transsulfurasi ini contohnya itu adalah pada proses penggabungan homosistein, asam amino juga ya, homosistein dan juga serin untuk membentuk sistationin, di mana dibantu dengan enzim sistationin beta sintase dan PLP ya, dan PLP. Lalu atau sebaliknya pemecahan sistationin menjadi homosistein dan juga serin yang dibantu dengan hormon namanya sistationin sintase, beda lagi ya, plus PLP. Oke, kalau yang ini beta, kalau ini tidak ada betanya ya. Oke. Nah, selanjutnya sumber baca aja lah, tulis baca dampak ya. Nah, untuk dampaknya ini dapat menyebabkan gangguan ya pada neurologi. Neurologi itu adalah persarafan. Persarafan ya. Kalau misalnya pada anak kekurangan vitamin piridoksin, vitamin B6 ini itu dapat menyebabkan terjadinya konfusi ya. Konfusi.
Konvulsi itu ini artinya kejang ya, akan menyebabkan terjadinya kejang karena adanya pengurangan pembentukan GABA yang tadi nih, pembentukan glutamat menjadi GABA ini terganggu, ya kan, sehingga menyebabkan terjadinya kejang tadi ya. Nah kemudian yang masih di neurologi ya, di persarafan bisa mengalami demyelinasi, yaitu terjadinya kerusakan ya pada saraf tepi. Saraf tepi itu misalnya pada susunan saraf tepi ya, itu pada jari-jari kuku apa sih, ujung-ujung jari kita. Nah itu ya dapat menyebabkan terjadinya nefritis perifer atau peradangan pada itu tadi di bagian saraf tepi tadi ya. Nah kemudian yang selanjutnya kulit, pada kulit itu dapat menyebabkan terjadinya nah kalau misalnya pada pembentukan niacin ya, pembentukan niacin itu kan atau vitamin B3 itu kan memerlukan vitamin B6 ya, kemarin kan udah saya jelasin nih kayaknya, ntar ya, vitamin B6. Nah ini ya, yang di struktur ini ya ada penjelasannya ini loh ya. Pada saat pembentukan kinorenin itu kemudian kinorenin menjadi antranilik acid itu kan semuanya memerlukan vitamin B6 ya. Nah ini kan, nah vitamin B6 dan juga vitamin B2 ya untuk pembentukan niacin tadi ya. Nah jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin B6 artinya otomatis kita juga akan kekurangan niacin atau vitamin B3. Nah, kalau misalnya kekurangan vitamin B3, itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit pellagra yang kemarin sudah saya jelasin, ya. Nah, kemudian pada darah, kalau pada darah itu dewasanya dapat menyebabkan terjadinya anemia mikrositik hipokromik karena terjadinya inhibisi biosintesis heme. Inhibisi itu artinya adalah ini ya, hambatan ya, menghambat biosintesis atau pembentukan heme. Karena kan heme itu kan tadi ingat nggak? Heme itu kan senyawa yang membentuk hemoglobin ya, hemoglobin. Oke, ada heme, ada globin. Nah, hemoglobin itu kan itu fungsinya untuk mengangkut oksigen dan juga CO2 ya. Nah, kalau misalnya kita kekurangan hemoglobin ya, maka nama penyakitnya itu anemia. Gitu ya. Jadi anemia itu bukan kekurangan darah ya. Jadi kadang gini, ada istilah namanya, kadang-kadang orang tuh terbalik. Ya, kadang-kadang orang itu terbalik. Ada istilahnya hipotensi, ada yang namanya anemia. Oke, kalau misalnya hipotensi itu artinya adalah tekanan darah rendah. Jadi ukuran tekanan darah kita itu di bawah normal. Kalau hipotensi, kalau hipertensi kan di atas normal gitu ya. Nah, kalau misalnya anemia itu artinya adalah kekurangan hemoglobin di dalam darah. Terkadang-kadang anemia belum tentu hipotensi, bisa aja tensinya normal, tekanan darahnya normal, tapi dia anemia gitu loh. Apa namanya? Kadar hemoglobinnya itu kurang dari normal, anemia itu. Nah, terkadang saya ketemu misalnya pasien ini bilang tiba-tiba ketika berobat, karena kan pasien ini kan sering ke tempat kita ya, jadi sering ke tempat kita, sering ketemu, tapi kan banyak ya pasien itu, kita jadi pasti lupa sebagai orang yang memeriksa. Nah, kadang-kadang tiba-tiba ngomong si pasiennya, dok, katanya kan, tadi saya itu diperiksa, saya tuh kurang darah gitu kan, kurang darah, obatnya apa ya dok, katanya kan ya, kurang darah, maksudnya apa kurang darah? Anemia dok, katanya gitu. Bingung saya, anemia itu anemia, siapa yang meriksa gitu kan, siapa yang menegakkan diagnosis anemia, sedangkan saya nggak ngerasa ini ya, nggak ngerasa, belum mendiagnosa dia dengan anemia misalnya seperti itu. Jadi saya tanya, ibu tahu dari mana kok anemia? Nah tadi dia bilang, tadi saya diperiksa sama perawatnya, tekanan darahnya dok, katanya seperti itu. Nah jadi maksudnya kebalik, si ibu itu dianggapnya tekanan darah rendah itu adalah anemia atau kurang darah kalau menurut kata dia, padahal bukan seperti itu ya. Jadi beda ya antara anemia dan juga hipotensi, oke? Jadi ingat, anemia itu adalah hemoglobinnya, kadarnya itu kurang dari normal ya, anemia, oke?
Kenapa anemia di sini terjadi? Karena terjadinya hambatan pada pembentukan heme. Oke. Wait, sebentar. Nah, ini kan tadi kan salah satu fungsi dari PLP itu kalian lihat nih, fungsi dari PLP itu kan untuk membantu pembentukan heme gitu, ya kan ya? Karena PLP berperan di dalam sebagai koenzim pada enzim alasintase. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya mana tadi? Oke ya. Nah, selanjutnya itu penyebab defisiensi dari vitamin B2, B6. Nah, apa sih yang pertama itu adalah antagonis obat. Jadi, misalnya isoniazid, ada namanya obat namanya isoniazid dan juga penilsalamid ya. Isoniazid ini adalah obat TB ya, sedangkan penilsalamid ini digunakan untuk rheumatoid arthritis, untuk radang sendi yang disebabkan karena autoimun atau sering kalian dengar sebagai rematik gitu ya. Nah, isoniazid dan juga penilsalamid ini kalau misalnya dikonsumsi bersamaan dengan vitamin B6 ya, maka akan dapat menyebabkan ini interaksi antara obat tersebut. Jadi dia itu saling berlawanan sehingga nanti akibat dari isoniazid dan penilsalamid ini piridoksal fosfat atau vitamin B6 yang dalam bentuk aktif yang sudah ada di dalam tubuh itu nanti akan dinonaktifkan ya oleh isoniazid dan juga penilsalamid ini. Kalau nonaktif gimana? Ya udah akan defisiensi dong vitamin B6-nya gitu ya. Nah, kemudian alkohol. Alkohol itu fungsinya adalah untuk menstimulasi proses hidrolisis fosfat di dalam piridoksal fosfat. Kalau misalnya ada terjadi gangguan pada struktur pembentukan piridoksal fosfat, tentu nanti akan mempengaruhi pembentukan piridoksal fosfat yang aktif ya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin B6 juga gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kontrasepsi. Nah, kontrasepsi yang digunakan oleh ibu-ibu ya, itu dapat menyebabkan juga defisiensi B6 ini gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya penggunaan B6 sendiri itu bisa digunakan di beberapa penyakit nih ya, selain kita konsumsi sehari-hari ya, vitamin B6 yang dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Ada juga vitamin B6 yang digunakan untuk beberapa penyakit yang dalam bentuk sudah obat ya. Nah, contohnya itu adalah penyakit carpal tunnel syndrome namanya. Nah, carpal tunnel syndrome ini ya gejala-gejala yang timbul pada bagian telapak tangan, ya kan ya, dimana di situ akan terjadi nyeri, kemudian kesemutan dan lain-lain. Biasanya itu carpal tunnel syndrome itu disebabkan karena kita itu sering melakukan aktivitas yang menggunakan tangan. Misalnya kalian pakai motor itu kan apa ya? Rem atau apa sih? Saya nggak pernah pakai motor soalnya rem apa sih rem nggak tahu lah saya namanya apa rem atau gas gitu ya. Nah, itu kan bergetar ya biasanya ya. Nah, getarannya itu lama kelamaan kalau tangan kita mengenai itu nanti akan menjadi nyeri, akan menjadi kesemutan. Nah, itu nanti akan menyebabkan terjadinya sindrom ini tadi, carpal tunnel syndrome. Nah, salah satu apanya namanya tata laksananya selain menggunakan obat analgetik atau anti nyeri juga menggunakan vitamin B6 ini untuk mengurangi rasa kesemutannya tadi gitu ya. Nah, kemudian premenstrual syndrome. Ini gejala. Sindrom itu artinya gejala ya, kumpulan gejala, berarti gejalanya lebih dari satu ya. Nah, premenstruasi syndrome. Jadi pada perempuan sebelum menstruasi itu kan ada gejala-gejalanya dulu tuh. Misalnya salah satunya itu adalah mual, ya kan ya. Nah, mual ini memang tidak semua orang ya yang mengalami mual, tapi memang ada beberapa yang mengalami mual ini sebelum terjadi menstruasi ini ya. Jadi mual itu bukan hanya terjadi pada kelainan pencernaan atau misalnya ada tekanan di otak, enggak, tapi juga bisa gara-gara itu tadi mau menstruasi tadi. Nah, salah satu cara untuk mencegah atau mengobati mual pada saat menstruasi sindrom ini itu adalah dengan penggunaan vitamin B6 gitu ya. Nah, kemudian skizofrenia. Jadi skizofrenia ini gangguan mental ya. Gangguan mental di mana si penderitanya itu mengalami halusinasi dan juga waham. Halusinasi serta waham. Halusinasi dan waham. Jadi hati-hati ya dalam misalnya kalian menyebutkan kamu nih halu-halu. Hati-hati ya, halu itu adalah ciri khas dari penyakit skizofrenia atau sakit jiwa gitu ya. Halusinasi ini di mana si penderitanya itu tidak bisa membedakan yang
nyata dan tidak nyata. Misalnya ya, biasanya tuh halusinasi itu mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi organ-organ ini kita, organ misalnya organ pendengaran, organ penglihatan, organ perasa gitu ya. Misalnya ada bisikan-bisikan, misalnya kan kalau misalnya pendengaran, atau mungkin melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau mungkin mencium aroma yang sebenarnya tidak ada kalau orang yang normal gitu ya. Mereka tidak merasakan apa-apa kalau yang normal, cuma kalau pada skizofrenia itu merasakan hal tersebut. Misalnya mungkin kalian pernah ya ada berita-berita misalnya orang melukai orang lain, di mana orang yang melukai itu kalau misalnya ditanya dia bilang ada yang membisiki dia untuk memukul orang tersebut, misalnya seperti itu. Nah ya itu gara-gara itu kalau benar ya, kalau dia nggak bohong, nah itu artinya dia mengalami itu tadi halusinasi tadi akibat beberapa penyakit mental, misalnya bisa saja skizofrenia. Penyakit mental itu banyak ya, ada skizofrenia, depresi, bipolar dan lain-lain sebagainya. Nah yang ada halusinasinya itu ada skizofrenia. Depresi itu ada juga, cuma kalau misalnya sudah berat gitu ya. Kalau misalnya yang ringan, yang penyakitnya ringan tapi sudah langsung ada halusinasi itu skizofrenia contohnya ya. Bipolar juga seperti itu. Kalau bipolar itu kan bipolar itu mungkin kalian pernah dengar ya bipolar ya. Bipolar itu si penderitanya itu ya, kita intermezzo dikit ya. Bipolar itu si penderitanya kadang yang seneng sekali, seneng banget ya, kadang sedih tuh sedih banget itu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang pada kondisi dia seneng banget itu namanya manik ya. Kalau misalnya dia yang sedih banget itu berarti dia lagi mengalami depresi, misalnya seperti itu. Nah, itu juga ada dan kalau misalnya depresi pada tadi saya udah jelaskan kalau depresi sudah berat itu dapat mengalami halusinasi juga gitu ya. Nah, kenapa kok vitamin B6 ini digunakan untuk skizofrenia? Karena salah satu obatnya obat dari skizofrenia ini alias antipsikotik ini dapat menyebabkan terjadinya tremor dan kesemutan pada ekstremitas atas ya pada tangan. Nah, sehingga vitamin B6 ini berfungsi salah satunya adalah untuk mengurangi kesemutan tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada juga neuropati diabetikum. Jadi neuropati diabetikum ini disebabkan oleh oleh diabetes mellitus ya, di mana biasanya pada orang diabetes mellitus itu salah satu gejalanya adalah kesemutan pada saraf perifernya, saraf tepinya pada kaki, pada ujung tangan, ujung jari gitu ya, kesemutan. Nah, salah satunya itu adalah mengobatinya dengan vitamin B6 ini ya, selain obat diabetesnya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau vitamin B7 ya, biotin. Nah, biotin ini strukturnya seperti ini ya. Strukturnya itu ada 2 cincin, di mana cincin yang pertama yang ini, nih ya, yang ini itu namanya adalah cincin imidazol. Kemudian cincin yang ini itu namanya adalah cincin tetrahidrotiofen. Tetrahidrotiofen ini nantinya di sampingnya itu ada rantai samping yang namanya asam valerat. Nih ya tulisannya ya. Nah, bagian imidazol ini itu penting untuk mengikat afidin dan juga biotin. Jadi biotin itu adalah vitamin B7 itu ya paling banyak terdapat di dalam kuning telur, ya kan? Sedangkan